Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai tingkat diskon dan diskon tunai dari materi sebelumnya yang telah kita pelajari, yaitu tentang bunga sederhana. Jadi di bab 2 ini saya harapkan adik-adik mampu untuk memahami konsep diskon itu seperti apa, tingkat diskon, menghitungnya bagaimana, dan juga ada yang namanya diskon tunai. Lalu saya ingin adik-adik mampu membedakan penggunaan tingkat bunga dari materi yang sebelumnya telah kita bahas dengan tingkat diskon dalam menghitung besar diskon. Dan yang ketiga, adik-adik saya harapkan mampu memahami konsep nilai sekarang dengan tingkat diskon dan tingkat bunga. Lalu ada juga perhitungan mengenai wesel nanti dan juga diskon tunai. Baik, kita lanjutkan. Jadi perbedaan tingkat bunga dan tingkat diskon itu seperti apa? Jadi telah kita bahas di minggu lalu contoh dari aset finansial yang menggunakan tingkat bunga adalah deposito atau tabungan ya adik-adik. Jadi misalkan kalian menabung atau menyetor 100 juta rupiah di bank, misalkan ya, untuk memperoleh 102 juta rupiah saat jatuh tempo. Kalau di deposito kan ada jatuh temponya tuh, jadi kalian baru bisa mengambil uang kalian pada saat jatuh tempo. Kalau sebelum itu tidak bisa dan dikenakan penalti. Nah, jadi 100 juta untuk memperoleh 102 juta, berarti ada tingkat bunga sebesar 2 juta ya, yaitu 2% tingkat bunganya, yang dihitung dari nilai awal. Berapa nilai awalnya atau P-nya, yaitu 100 juta. Dan S-nya adalah 102 juta, dengan SI atau simple interest sebesar 2 juta, dan R atau tingkat bunga sebesar 2%. Lalu, ada juga beberapa aset finansial yang menggunakan tingkat diskon, tidak menggunakan tingkat bunga. Contohnya adalah sertifikat deposito, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, dan wesel yang didiskontokan. Wesel yang didiskontokan yaitu wesel yang dinilai dengan nilai sekarang atau present value. Misalkan ya, cukup menyetor 98 juta untuk menjadi 100 juta saat jatuh tempo. Yaitu kan 2% tuh. Memperoleh tingkat diskon 2%, tapi dihitungnya dari S atau nilai akhirnya saat itu temponya, itu sebesar 100 juta rupiah. Nah, kebalik dari tingkat bunga. Kalau misalkan bunga itu dihitungnya persentase tingkat bunganya dikalikan dengan P atau pokoknya, nilai pokok ya. Kalau misalkan menggunakan diskon, kita menghitungnya yaitu persentase diskon dikali dengan nilai akhir atau S. Nah, bisa dibedakan ya tingkat bunga dan tingkat diskon. Jadi, diskon yang kalian bahas pada pertemuan kali ini itu berbeda dengan diskon yang mungkin ada di pikiran kalian. Mungkin diskon menurut kalian itu yang kalian misalkan beli baju di Matahari ada diskon sebesar 75% nah gitu ya. Ya sama, tapi kalau di aset finansial, diskon aset finansial itu melibatkan waktu atau T ya, yang akhirnya mendiskonto suatu nilai uang. Nilai uangnya akhirnya berbeda karena ada perbedaan waktu. Di sini konsep nilai waktu dari uang masih berlaku. Baik, kita bahas ya. Diskon dan tingkat diskon. Diskon merupakan pengurangan jumlah dari yang seharusnya dibayarkan, yang dilakukan di muka. Konsep diskon dan tingkat diskon sering digunakan untuk produk pasar uang, yaitu produk keuangan berjangka waktu kurang dari 270 hari, seperti wesel, NCD atau Negotiable Certificate of Deposit,
dan commercial paper. Surat-surat berharga yang dijual dengan diskon ini disebut discount securities. Penghitungan diskon dengan tingkat bunga. Menghitung P, rumusnya adalah S dibagi dengan 1 plus RT. Apa P? P adalah prinsipal atau pokok, yaitu nilai awalnya gitu ya. Lalu S adalah tetap ya sama ya, S adalah jumlah nominal akhir. R adalah tingkat bunga. Dan T adalah waktu dalam tahun. Kalau ini adalah perhitungan menggunakan tingkat bunga ya. Jadi D itu diperoleh dari nilai akhir dikurangin dengan prinsipal atau pokok. Kita masih memanfaatkan rumus dari bunga sederhana di sini. Nah, misalkan contoh, berapa besarnya diskon dari 8 juta selama 9 bulan pada tingkat bunga 10% per annum atau per tahun? Jawabnya S sama dengan 8 juta ya. Berapa besarnya diskon dari 8 juta? Jadi yang merupakan nilai akhir adalah 8 juta yang akan didiskon menjadi titik-titik yang akan kita cari gitu. R-nya atau tingkat bunganya adalah 10%. Di sini kita menggunakan R ya, karena yang diketahui adalah tingkat bunga. Dan T atau waktu adalah 9 bulan. Jadi 9 per 12 sama dengan 0,75. Kita mencari P pokoknya berapa, berarti rumusnya ini ya, rumus bunga sederhana ya, tetap ya. Masukkan aja 8 juta dibagi sekian. Jadi ini dikerjakan dulu, lalu ditambahkan 1, baru bisa dibagi ya dengan 8 juta. Jadi menghasilkan 7 juta sekian. Jadi P atau nilai pokoknya adalah 7.441.860,47 rupiah. Diskonnya berapa? Berarti di sini kita mencari besaran diskon dari dari keterangan berupa bunga ya. D sama dengan S nilai akhir dikurangin P. Sama dengan 8 juta dikurangin P, yaitu 97 juta sekian. Jadi diskonnya adalah 558.139,53 rupiah. Nah, itu tadi kita menghitung menghitung besarnya diskon dengan menggunakan tingkat bunga. Kalau di sini kita menggunakan rumus yang diskon ya, rumus yang pakai D kecil. Di sini diskon merupakan hasil perkalian besarnya diskon ya, D sama dengan besarnya merupakan hasil perkalian dari S dikali D kecil dikali T. Di mana D kecil ini merupakan tingkat diskon, sama halnya R itu adalah tingkat bunga. Kalau berarti P sama dengan S dikurangin D. Oke, sepakat. Jadi kita langsung masukkan aja rumus D menjadi S dikali D kali T ya. Persamaannya dimasukkan. Jadi P sama dengan S dikurangin S dikali D kali T. Disederhanakan menjadi S dikali 1 min DT. Berbeda ya dengan rumusnya di tingkat bunga, di bunga sederhana. Kalau di mall kan tidak mempertimbangkan nilai waktu ya, jadi perbedaan diskon untuk aset keuangan dan produk yang kita temui di mall atau pasar adalah variabel T yang tidak ada pada barang-barang di mall dan pasar. Jadi persamaan diskon untuk barang dan jasa pada umumnya adalah gini ya, jadi tidak melibatkan
unsur waktu. Ada contoh lagi, Bapak Tri meminjam 50 juta selama 6 bulan dari sebuah bank yang mengenakan tingkat diskon 12%. Berapakah besarnya diskon dan berapa uang yang diterima Bapak Tri? Jadi di sini banknya bukan menggunakan sistem bunga, tetapi menggunakan sistem diskon. Bapak Tri pengajuannya minjemnya itu 50 juta. Tetapi karena ada unsur waktu, ya, ada unsur waktu 6 bulan, berarti dia nggak bisa dapat full 50 juta. Pasti dia dapat di bawah itu, karena ada hukum nilai waktu dari uang. Di sini yang menjadikan uangnya berkurang adalah tingkat diskonnya ya, 12%. Berapakah besarnya diskon? Dan berapa uang yang diterima Bapak Tri di awal ya. Misalkan waktu mau deal-dealan sama bank itu pasti dia akan menerima uang tapi tidak sebesar 50 juta. Oke, berarti yang diketahui adalah S sama dengan 50 juta. D sama tingkat diskon sama dengan 12%. T sama dengan 6/12 atau setengah ya. Kita akan mencari besarnya diskon nominal, berupa nominal. Berarti yang dicari adalah D besar sama dengan S kali D kali T. Oke, masukkan aja S kali D kali T. Berarti jumlah diskonnya adalah 3 juta rupiah. Maka uang yang diterima Bapak Tri adalah P sama dengan S dikurangin D. 50 juta dikurangin 3 juta. Jadi yang diterima di awal ya, pinjamannya itu adalah sebesar 47 juta. Tapi dia harus mengembalikannya sebesar 50 juta. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah manipulasi persamaan diskon atau rumusnya diputar-putar kayak gitu ya, kayak kita kemarin ngitung tentang bunga sederhana. Jadi untuk mencari S itu kan dari P dibagi dengan 1 min D kali T. Dan nanti apabila kita pengen mengetahui tingkat diskon dari tingkat bunga yang telah diketahui dan juga adanya waktu T ya, itu kita bisa mencari dari rumus ini. Nanti akan kita bedah di slide selanjutnya. Untuk sama halnya untuk R, kita ingin mencari tingkat bunga, tetapi yang diketahui adalah tingkat diskon dan juga waktu. Jadi kira-kira kalau misalkan D 10% itu sama dengan tingkat bunga berapa persen sih? Kayak gitu ya, atau ekuivalen sama setara ya dengan R berapa? Kayak gitu. Nanti akan kita hitung. Nah, ini berapa besarnya pinjaman yang harus Bapak Tri ajukan supaya ia dapat menerima uang tunai 50 juta secara penuh. Jadi misalkan Pak Tri tadi bingung ya, loh aku kan pinjamnya 50 juta kok cuman dapatnya 47 juta. Berarti aku kalau misalkan ingin mendapatkan 50 juta di awal, saya harus mengajukan berapa? Ya, berapa agar bisa memperoleh 50 juta di awal di masa atau sebagai P ya. Nah, tentunya akan lebih besar daripada 50 juta. Berapa nominal itu? Maka kita akan menghitungnya, kita akan mencari S atau nilai akhir atau jumlah yang diajukan ya. P sama dengan 50 juta. D sama dengan 12%, T sama dengan setengah tahun atau 6/12. Oke, kita bisa mencari S-nya pakai rumus ini. Jadi di sini banyak rumus, jadi kalian tinggal mengidentifikasi hal-hal apa aja yang diketahui dan tinggal masukkan ke rumus ya. Jadi yang diketahui adalah P dibagi S1 min DT. 50 juta dibagi 1 min 0,12 kali 0,5. Ingat ini dikerjain dulu, kalian mesti banyak yang salah di sini. Oke, hasilnya berarti 53.191.489,36 rupiah.
Jadi Pak Tri agar dia bisa mendapatkan 50 juta di awal, maka ia harus mengajukan pinjaman sebesar 53 juta sekian. Nah, ada soal lagi ya, hitung nilai sekarang atau present value. Present value itu kita mengetahui nilai di masa datang dan kita harus mengkonversikannya menjadi nilai sekarang. Hitung nilai sekarang dari 10 juta rupiah yang jatuh tempo 1 tahun lagi dengan tingkat bunga 10% dan juga tingkat diskon 10%. Nah, kita akan membandingkan kira-kira mana yang lebih menarik ya. Misalkan kita sebagai deposan atau investor, kita lebih memilih bank yang menggunakan sistem diskon atau sistem bunga. Sama halnya misalkan dari lembaga keuangan ya, kita biar mendapatkan fee lebih banyak, kira-kira lebih enak menggunakan sistem bunga apa diskon sih gitu. Nah, di sini kita menggunakan tingkat bunga ya, tingkat bunga 10%. Jadi S-nya 10 juta, R-nya 10%, T-nya 1 tahun ya. Jadi P-nya adalah S dibagi 1 plus RT. Oke, masukkan aja gampang. Maka hasilnya adalah 9.090.909,09 rupiah. Pokoknya lebih dari 9 juta. Namun apabila kita memakai sistem diskon, yaitu tingkat diskonnya 10% sama kayak tingkat bunganya ya, maka hasilnya adalah 9 juta. Nah, berarti enak mana? Enak diskon atau enak tingkat bunga? Kalau diskon, karena yang menjadi dasar penghitungan itu adalah apa sih namanya, dari S-nya ya 10 juta, itu maka tentu hasilnya akan lebih kecil akhirnya dibandingkan dengan yang menggunakan tingkat bunga. Jadi mungkin sebagai sebagai deposan kita akan lebih memilih tingkat diskon. Karena apa? Deposan atau investor ya. Karena kita memerlukan uang sedikit untuk disimpan, yaitu misalkan 9 juta untuk mendapatkan 10 juta di 1 tahun mendatang. Kalau misalkan menggunakan tingkat bunga, kita memerlukan uang lebih besar daripada 9 juta, yaitu lebih besar 90 ribu sekian ya, untuk mendapatkan hasil yang sama, itu sebesar 10 juta. Jadi, sebagai deposan atau investor, itu lebih enak menggunakan tingkat diskon. Kalau misalkan dari sisi lembaga keuangan, lebih enak pakai tingkat bunga, seperti itu. Karena dia otomatis membayar bunga lebih kecil dibandingkan menggunakan tingkat diskon. Ini adalah perhitungan ekuivalensi atau kesetaraan ya, tingkat bunga dan diskon. Jadi misalkan diketahui tingkat bunganya aja dan juga waktu T gitu. Kita kira-kira ingin menggunakan diskon berapa agar sama besarnya dengan D. Oke, di sini bisa disimak ya bagaimana asal usulnya. Ini persamaan sederhana, kalian pasti udah bisa memahami ya. Jadi misalkan kita ingin mencari R, tapi yang diketahui adalah D dan juga T. Maka kita pakai rumus ini aja. Sama halnya ketika kita mencari D, yang diketahui adalah R dan juga T, berarti pakai rumus ini. Pilih tingkat bunga atau tingkat diskon. Nah, ini yang tadi yang dibahas ya. Untuk deposan atau investor, tingkat diskon misalkan 2% lebih menguntungkan daripada tingkat bunga 2%. Karena itu, tingkat diskon 2% akan ekuivalen dengan tingkat bunga 2% atau lebih. 2% lebih maksudnya, bukan atau ya. Sebaliknya, tingkat bunga 2% akan memberikan yield yang sama dengan tingkat diskon di bawah 2% untuk waktu yang sama. Oke. Jadi pasti
nominal ininya ya, nominal tingkat bunga tuh pasti akan lebih tinggi daripada tingkat diskon. Karena ya pasti hasilnya akan lebih banyak untuk tingkat bunga. Jika diketahui tingkat diskon sebuah bank adalah 9%, berapakah tingkat bunga yang ekuivalen untuk T sama dengan 1 tahun? Berarti masukin aja karena kita udah punya rumus tadi ya, udah dibedah, udah disederhanakan sedemikian rupa, jadi tinggal instan dipakai. R sama dengan D dibagi 1 min T. Oh, ternyata D 9% itu ekuivalen dengan tingkat bunga atau R sebesar 9,89%. Kayak gitu. Karena emang diskon itu yang menjadi dasar perhitungannya, ingat ya, itu adalah S. Kalau misalkan bunga itu kan dari P. Biasanya P itu kan jumlahnya lebih kecil. Maka perlu besaran persentase yang lebih besar agar bisa ekuivalen dengan D. Jika diketahui tingkat bunga sebuah bank adalah 10%, berapakah tingkat diskon yang ekuivalen untuk periode 6 bulan? Oke, kita mencari apa D ya? D berarti pasti tentunya akan lebih kecil daripada 10%. Nah, R dibagi 1 plus RT. ID sama dengan 10% dibagi 1 plus 10% dikali 0,5. Hasilnya adalah 9,52%. Oke, sekarang kita akan mempelajari mengenai Wesel. Jadi Wesel itu merupakan Wesel atau promissory notes adalah janji tertulis ya, berupa surat gitu ya. Surat janji tertulis seorang debitur atau orang yang berhutang, orang yang mempunyai hutang ke seseorang, yaitu pembuat Weselnya ya, untuk membayar sejumlah uang kepada atau atas perintah dari kreditor atau orang yang meminjamkan uang, yaitu penerima Weselnya, dengan atau tanpa bunga pada tanggal tertentu. Jadi Wesel itu ada dua jenis. Yang pertama adalah interest bearing notes atau Wesel yang mengandung bunga, dan ada juga non-interest bearing notes, Wesel yang tidak berbunga. Yang akan kita hitung pada materi ini adalah Wesel yang mengandung bunga. Wesel dapat diperjualbelikan sebelum tanggal jatuh temponya tiba. Jadi biasanya untuk sarana investasi atau memperoleh semacam margin ya di Weselnya itu. Jadi Weselnya bisa diperjualbelikan kepada pihak tertentu. Jadi Wesel, misalkan ya, Wesel senilai 100 juta rupiah dengan bunga 11% yang ditandatangani Tuan Ahmad pada tanggal 1 Juli 2005 dijual oleh Tuan Bahtiar. Jadi Pak Ahmad ini punya utang ke Pak Bahtiar. Di Weselnya pasti tertulis ini ya, saya akan membayar hutang sebesar 100 juta rupiah beserta bunganya, karena memakai bunga ya di sini, kepada Tuan Bahtiar pada tanggal berapa, misalkan berarti 1 Juli 2005, kayak gitu. Dijual, jadi misalkan Tuan Bahtiarnya itu pegang surat janji tadi ya, surat Weselnya tadi, tapi dijual sama Tuan Bahtiar kepada Bank AAA ya, agar dia bisa memperoleh uang cash secepatnya daripada nunggu si Tuan Ahmad ini lama kan ya. Jadi mending dia jual kepada Bank AA. Jadi Bank AA nanti memberi atau memberi uang cash kepada Tuan Bahtiar dengan menggunakan tingkat diskon 15% pada tanggal 1 Agustus 2005. Jika Wesel tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 30 Agustus 2005, hitunglah, ternyata jatuh temponya tuh 30 Agustus 2005 dan ditandatanganinya tuh tanggal 1 Juli 2005 ya. Tadi tuh saya ralat.
berapa yang akan diterima oleh Tuan Bahtiar. Berapa tingkat bunga yang akan diterima oleh bank atas investasinya dalam wesel di atas jika wesel tersebut dipegang hingga tanggal jatuh tempo. Dan yang ketiga, berapa tingkat bunga yang didapat Tuan Bahtiar ketika ia menjualnya pada tanggal 1 Agustus 2005. Jadi enaknya kita bikin semacam timeline kayak gini ya. Pertama kita perlu membuat diagram waktu dan nilai sebagai berikut. Jadi pada tanggal 1 Juli 2005, Pak Ahmad menandatangani sebuah wesel kepada Tuan Bahtiar ya. Di weselnya itu tertulis bahwa Tuan Ahmad akan membayar hutang sebesar 100 juta beserta bunga sebesar berapa? 11% ya. Dengan jangka waktu berapa? Berarti 1 Juli 2005 sampai 30 Agustus 2005 itu 60 hari ya. Oke, jadi nanti jatuh temponya itu kalau nggak dijual, aslinya kalau nggak dijual sama Tuan Bahtiar, jadi Tuan Bahtiar akan mendapatkan uang sebesar 100 juta beserta bunganya pada tanggal 30 Agustus 2005 dengan bunga 11%. Tapi karena Tuan Bahtiar itu mungkin butuh uang gitu ya. Jadi dia menjual kepada Bank AAA weselnya itu dengan tingkat diskon. Kenapa tingkat diskon? Karena mendiskonto, present value kan, menilai sekarakan yang seharusnya ia terima di masa depan, menilai mundurkan ya. Nah, timelinenya mundur. Jadi pasti bukan bunga ya. Jadi pakai diskon, dipotong. Present value kan. Pada tanggal 1 Agustus 2005 nih, terjadi jual beli antara Tuan Bahtiar dengan Bank AAA tadi dengan tingkat diskon 15%. Di sini kita cari nih berapa hari sih dari 30 Agustus sampai 1 Agustus 2005 ini. Oh, ternyata 29 hari. Jadi di sini kita terlebih dahulu menghitung berapa berapa S atau nilai akhir ya, nilai di akhir pada tanggal 30 Agustus 2005 yang semestinya Tuan Bahtiar terima itu berapa sih kalau misalkan ia nggak jual. Nah, lalu kita juga akan menghitung berapa nominal kalau misalkan ia dijual, weselnya dijual pada tanggal 1 Agustus 2005. Jadi jumlah yang akan diterima oleh Tuan Bahtiar, jadi S sama dengan P dikali 1 plus RT, masukkan aja berarti S-nya adalah 101.808.219,2 rupiah. Ya, jadi pada tanggal 30 Agustus 2005, Tuan Bahtiar semestinya mendapat sebesar segini. Nah, tetapi karena ia memperjualbelikan weselnya dengan bank, berarti nilai yang akan diterima oleh Tuan Bahtiar pada tanggal 1 Agustus 2005 adalah, jadi kita mencari P ya, karena udah diketahui S-nya berapa. Kita di sini mencari P dengan menggunakan tingkat diskon dengan T 29 hari. Berarti P sama dengan S dikali 1 min DT. Ingat ya. Oke. Biasa aja ngitungnya P sama dengan, berarti nilai yang nominal wesel dari wesel tadi, dari penjualan wesel yang akan diterima oleh Tuan Bahtiar ketika ia menjual wesel tersebut pada tanggal 1 Agustus 2005 adalah sebesar 100 juta sekian, dan tentunya lebih kecil daripada nilai saat 30 Agustus, ya kan? Karena mundur waktunya. Jadi pertanyaannya yang B ya. Berapa tingkat bunga yang akan diterima bank atas investasinya dalam wesel? Oke, berarti bank akan memperoleh sebesar 1.213 sekian. Dari mana? Dari nilai S yang 30 Agustus dikurangin P yang tanggal 1 Agustus.
untuk investasi sebesar 100 juta. Sekian selama 29 hari. Jadi bisa dipahami ya, dapat dari mana? Karena P-nya adalah 100.594 ini pada tanggal 1 Agustus. SI simple interest-nya adalah 1.200.000 sekian dengan T 29 hari. Di sini kita mencari tingkat bunga. Tingkat bunganya berarti R sama dengan SI per PT. Tingkat di sini kita masukkan nominal bunganya, masukkan P, masukkan T. Nah, di sini kita mendapatkan tingkat bunga sebesar 15,18%. Ada cara lain karena kita telah belajar ekuivalensi tadi. Jadi cara lain adalah menghitung R yang ekuivalen dengan D sama dengan 15%. Di sini caranya lebih singkat, di mana R sama dengan D per 1 min DT. Masukkan D-nya, tingkat diskonnya berapa dibagi 1 dikurangin diskon, tingkat diskon dikali T. Nah, hasilnya sama ya, 15,18%. Nah, berarti berapa yang C ya? Berapa tingkat bunga yang didapat Tuan Bahtiar ketika ia menjualnya pada tanggal 1 Agustus 2010. Jadi selama tanggal berapa tadi? Tanggal 1 Juli 2010 hingga 1 Agustus 2010 itu kira-kira Tuan Bahtiar tuh dapat bunganya berapa? Kan nggak jadi 11% ya tadi ya. Akhirnya dia cuma dapat berapa? Kita menghitung. R sama dengan SI per PT 594 sekian dibagi P-nya 100 juta dikali T. Jadi R-nya 7%. Itu dia nggak jadi memperoleh bunga sebesar 11%, tapi dapatnya 7% karena dia telah menjualnya terlebih dahulu. Sudah, ini soal yang bisa kalian kerjakan. Nah, di sini kita belajar tentang diskon tunai. Jadi, untuk mendorong pembayaran yang lebih cepat, produsen dan pedagang grosir menawarkan potongan tunai untuk pembayaran jauh sebelum tanggal jatuh tempo yang dinyatakan dalam termin kredit. Tingkat bunga efektif yang didapatkan dengan cara ini biasanya sangat tinggi. Jadi misalkan ya, kalau misalkan pedagang-pedagang grosir kayak di Tanah Abang gitu ya. Jadi biasanya kan banyak tuh transaksi secara kredit atau menghutang gitu ya, berhutang. Tapi biar pelanggan-pelanggannya Tanah Abang ini cepat bayar hutangnya, pedagang-pedagang itu bikin semacam credit terms gitu ya, termin kredit. Misalnya ya gini, biar apa? Biar pelanggan tadi cepat melunasi hutangnya. Pasti ada potongan semacam diskon gitu ya, yang bisa menarik pelanggan untuk membayar sebelum jatuh tempo. Jadi gini, misalnya ini credit terms-nya bunyinya itu sebagai berikut. 2/10 N per 30. Artinya diskon tunai atau potongan tunai sebesar 2% akan diberikan jika pembayaran dilakukan dalam waktu 10 hari. Nah, 2/10 ya. Diskon 2% apabila uangnya dilunasi dalam waktu 10 hari atau kurang. Jika tidak, jumlah keseluruhan harus dilunasi dalam waktu 30 hari. Jadi jatuh tempo utangnya itu adalah 30 hari maksimal. Tapi kalau misalkan dia membayar lebih dari 10 hari dan kurang dari 30 hari, maka dia tidak akan mendapatkan diskon. Diskonnya cuma berlaku kalau pelanggannya itu melunasi dalam waktu 10 hari maksimal. Misalkan seorang pedagang membeli sebuah peralatan kantor seharga 40 juta dengan termin kredit 4/30 N per 100. Nah, ini kredit terms-nya ya. Berapakah tingkat bunga efektif yang ditawarkan kepada pedagang tadi? Nah,
Catatannya, jika pedagang tadi ingin mendapatkan potongan, maka ia akan membayarnya pada hari ke-30. Dan jika tidak, ia harus membayar barang yang dibelinya pada hari ke-100 atau ada perbedaan waktu 70 hari. Jadi, pedagang tadi itu membeli sebuah. Jadi dia kalau misalkan melunasi transaksinya itu dalam waktu 30 hari atau kurang, maka ia akan mendapatkan diskon sebesar 4%. Tapi kalau di atas itu dia nggak dapet diskon. Tapi tetap harus dalam waktu 100 hari kan ya, kan ada batas maksimalnya kalau hutang pasti, jatuh temponya. Kira-kira ya, berapakah tingkat bunga efektif? Jadi tingkat bunga efektif ini dihitung apabila misalkan pedagang ini kan nggak selalu punya uang ya. Misalkan dia lagi bokek gitu. Tapi waduh kok ada diskon nih, menarik nih gitu. Diskon ini harus diambil, kalau enggak kan eman, sayang ya. Nah, kira-kira saya tuh harus pinjam uang dengan bunga berapa sih agar tetap mendapatkan keuntungan dari diskon tersebut. Jangan-jangan kalau misalkan saya ambil hutang dengan bunga sekian persen malah lebih besar bunganya daripada diskon yang saya dapat. Berarti kira-kira tingkat bunga sampai berapa sih yang bisa menguntungkan saya, yang masih lebih kecil daripada diskon yang saya dapat. Jadi masih ada keuntungan yang didapat oleh pedagang gitu ya, nggak sia-sia gitu loh dia pinjam uang kayak gitu. Berarti jawabnya besarnya diskon adalah 4% atau sebesar 1.600.000. Oke. 4% dikali 40 juta. P karena udah dikurangin diskon berarti adalah 38.400.000 dengan tadi ya diskon atau ya simple interestnya lah itu sebesar 1.600.000 karena SI adalah S dikurangi P SI-nya jadi sama lah ya dengan diskonnya itu. T sama dengan 70 per 365 karena waktunya adalah 70 hari perbedaannya. Cara satu yaitu R sama dengan SI per PT. Berarti oke. Di sini seperti biasa, jadi R-nya adalah 21,73%. Kita pakai ekuivalensi juga bisa, cara 2 yaitu dimana R itu rumusnya kan D per 1 min DT. Ini karena per 1 per T ya, bisa, jadi bisa dibalik. Coba kalian hitung biasa pun juga pasti sama hasilnya. D per 1 min DT. Ini 0,96 dari mana gitu ya. Pasti kalian bingung. Jadi 0,96 ini adalah 1 dikurangi 0,04 sisanya ya. Sisanya kalau dikurangi diskon. Jadi R sama dengan 21,73%. Seperti itu. Jika pedagang tadi tidak memiliki uang tunai tetapi memiliki akses untuk meminjam, tingkat bunga tertinggi yang masih menguntungkan atau tingkat bunga efektif ya untuk meminjam guna mengambil diskon di atas adalah 21,73%. Jadi kalau misalkan dia meminjam uang di temannya gitu ya atau ke bank atau ke rentenir terserah siapalah dan mengenakan bunga sebesar 21,73%, dia impas. Diskon yang dia dapatkan sama dengan bunga yang ia bayarkan, 0. Kalau misalkan bunganya lebih kecil daripada itu, berarti dia untung ya. Untung, masih untung dikit dari diskonnya. Kalau misalkan bunganya lebih tinggi dari itu, maka dia akan rugi karena ternyata bunga yang ia keluarkan itu lebih besar daripada diskon yang ia peroleh. Seperti itu. Nah, ini soal yang kalian bisa kerjakan. Silahkan cek di LMS ya. Baik, saya akhiri pertemuan di hari ini. Terima kasih sudah menyimak adik-adik. Silahkan dikerjakan soalnya untuk latihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.